Hai, shalom semuanya, balik lagi sama Cici Siska. Hari ini kita mau denger cerita firman Tuhan lagi. Wah, udah pada gak sabar ya denger cerita firman Tuhan. Duduk dulu yang manis semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku firman Tuhan juga. Gak cuma sekedar mendengar, gak cuma sekedar mengerti, tapi kami mau melakukannya. Kami mau belajar jadi anak yang taat dan setia, dengar-dengaran firman Tuhan, dan terus menyenangkan hati Tuhan, membuat sesuatu yang berkenan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang Cici jawab pertanyaannya. Apa yang mau kita dengar hari ini? Cerita tentang apa, Ci? Cerita tentang asal mula bahasa yang berbagai macam, yang macam-macam, yang banyak banget di dunia ini. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, Cina, Jepang, banyak lagi bahasa-bahasa yang lainnya. Nah, kita mulai ya. Buat yang udah bisa baca, buka Alkitabnya di Kejadian 11. Udah, judul perikopnya tentang Menara Babel. Cici tunggu ya. Buat Cici Kokonya, buka dulu Alkitabnya. Udah semuanya? Oke, udah siap? Kita mulai ceritanya. Kita ingatkan asal mulanya dulu. Tuhan menciptakan bumi dengan keadaan yang amat sangat baik. Adam dan Hawa diciptakan baik. Semuanya diciptakan dalam keadaan yang sukacita, gak ada dosa, gak ada sakit penyakit, dan semuanya aman damai. Tapi satu ketika semuanya berubah saat dosa ada dalam dunia. Semua jadi berantakan. Semuanya jadi kacau. Karena manusia gak taat, manusia gak setia, dan gak dengar-dengaran lagi sama Tuhan. Wah, bahaya. Kemudian kalau diingat di lanjutannya ada cerita Nabi Nuh saat Tuhan mau menghukum manusia, tapi Tuhan berkenan ke Nuh dan keluarganya. Nah, di saat itu keturunan Nabi Nuh, Sem, Ham, dan Yafet itu yang meneruskan keturunan keluarga yang ada di dunia ini. Tapi mereka satu bahasa dan logatnya juga sama, satu. Jadi dulu bahasanya cuma satu, nggak ada bahasa macam-macam. Nah, mereka kemudian dimintakan keturunan-keturunan itu untuk memenuhi bumi, berpencar ke seluruh penjuru dunia ini. Tapi lagi-lagi mereka nggak taat. Ada mereka malah mau berkumpul, mereka mikir gini, egois. Kita kumpul aja di daerah Sinear. Kita kumpul aja, kita nggak usah ikut Tuhan mau minta kita berpencar ke negara-negara kemanapun itu loh, nggak usah ikutin. Mereka jahat. Mereka berpikir mereka mau membuat batu bata, mereka susun menara tinggi sampai ke langit, mereka mau tinggal di situ semua. Lalu mereka mau ada bersatu di situ dan mereka mau sampai tinggi, tinggal semua ngumpul dan mereka sampai juga ke Tuhan. Tuhan melihat itu berkenan gak? Tuhan gak berkenan. Tuhan bilang no, itu gak nurut, itu gak taat dan itu tidak baik. Tuhan melihat itu dan Tuhan berpikir bahwa wah, mereka bisa membuat apa yang mereka inginkan. Itu bahaya, itu gak baik. Mereka nunjukin ketidaktaatannya dan itu mulai kacau. Lalu Tuhan mengacau balokkan bahasa mereka. Yang tadinya satu, jadi bermacam-macam bahasanya. Kalau bahasanya beda-beda, macam-macam, orangnya sama-sama gak ngerti ngomong apa. Gak ngerti ngomong apa ya maksudnya, apa ya. Kalau misalkan kayak adik-adik yang belum paham bahasa Mandarin, kalau ada orang yang ngobrol pakai bahasa Mandarin kan gak ngerti apa sih maksudnya, ya jadi kacau, ya malah jadi berantem. Kalau misalkan lagi ngobrol, komunikasi gak nyambung, malah jadi ketawa dan gak nyambung. Akhirnya karena mereka gak nyambung, banyak macam-macam bahasanya, mereka nggak jadi buat menara itu. Menaranya tidak jadi dibangun sampai tinggi itu. Mereka jadi berpencar, mereka berpisah karena mereka merasa, aduh kita berbeda, aku nggak ngerti dia ngomong apa. Aku nggak ngerti dia tuh mikir apa. Kita nggak cocok lagi untuk tinggal di sini, yang ada malah berantem terus, kacau gitu. Nah, maka dari itu mereka akhirnya
pisah, berpencar, dan dari kota atau menara Babel itu berpencarlah ke seluruh banyak penjuru di dunia dan berbagai macam bahasa juga ada dari sana. Begitu ceritanya. Jadi itu asal mula bahasa ada dan berbagai macam. Kita kalau dipikir-pikir mereka itu gak taat dan mereka itu jadi merasa sombong atau merasa bisa tanpa melibatkan Tuhan, dan itu bahaya loh ya. Kita gak boleh seperti itu. Kita harus jadi anak yang nurut, jadi anak yang taat juga sama Tuhan. Tuhan bilang apa ya lakukan perintahnya. Tuhan minta apa ya dilakukan perintahnya. Jangan sok sendiri, mau bikin menara tinggi, mau menyayangi Tuhan, masih mau merasa menemui Tuhan dengan cara yang mereka pikirkan sendiri. Padahal enggak, sejak semula Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menebus kita dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa dan dengan kasih-Nya yang begitu sempurna atas kita. Puji Tuhan ya. Sebentar kita mau berdoa. Lipat tangannya lagi, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami hari ini jadi tahu tentang ternyata kami berbagai macam bahasa karena kami dulunya gak taat. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami lebih taat lagi, kami mau setia, kami mau turut apa yang Engkau mau, dan kami mau melibatkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. See you on next Sunday, God bless you.